Sungguh sukacita besar bisa berjumpa lagi ya setiap servis hari Minggu di online service. Saya percaya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita semua. Baik Anda dimanapun berada maupun teman-teman yang melayani hari ini bersama-sama dengan saya. Nah, kita sampai di minggu keempat di bulan Februari ini. Kalau Anda mengikuti series kita dari minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga secara luar biasa. Saya mau ingatkan sedikit gitu ya, karena ini ada sambungannya gitu, ada cerita berseri. Kalau Anda suka drama Korea, ini ada seriannya. Nah, ini saya mengajak Anda semua untuk hari ini juga pay attention untuk kebenaran firman Tuhan, karena saya percaya tidak ada yang tidak bisa kita dapatkan gitu ya. Meskipun mungkin kita udah baca berkali-kali, tapi saya percaya firman Tuhan akan berbicara secara nyata di dalam kehidupan Anda dan saya. Oleh sebab itu, minggu lalu, minggu pertama, Pastor Raymond mengajarkan kepada kita untuk follow Jesus, help others. Pursue growth, not only goals gitu ya. Jadi Anda harus mengejar pertumbuhan bukan hanya goalnya saja, dan juga have a teachable spirit. Di minggu pertama kita belajar itu, saya mengingatkan Anda. Kemudian minggu kedua Pastor mengajarkan kepada kita untuk tahu bahwa Yesus Kristuslah pengharapan dalam kehidupan kita. Dan minggu lalu Pastor Bobby juga mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita hidup di dalam kekudusan. So hari ini saya melanjutkan. Semua yang diajarkan selama 3 minggu bahkan minggu ini ada semua di dalam kitab 1 Petrus 1 gitu ya. Nah hari ini saya melanjutkan dari 1 Petrus 1 ayat 22 dan 23. Judul saya hari ini adalah hashtag dimulai aja dulu gitu ya. Jadi hashtag dimulai aja dulu. Nah kita akan belajar sepanjang hari ini. Nah ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 23 dikatakan begini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Nah, minggu lalu Pastor Bobby bicara mengenai background gitu ya. Jadi saya ingatkan sedikit gitu. Surat Petrus ini menunjukkan kepada kita bahwa orang Kristen mula-mula yang tersebar di Asia Kecil pada waktu itu mengalami penderitaan dan pergumulan. Di tengah kondisi yang tidak enak ini, surat Petrus ini dituliskan kepada mereka dengan harapan supaya mereka mendapatkan kekuatan dan pengharapan. Mungkin kita juga di hari-hari ini ya, kita tidak luput dari yang namanya tantangan, masalah, penderitaan mungkin yang kita hadapi hari-hari ini begitu luar biasa. Hanya saja berbeda dengan orang-orang Kristen mula-mula pada saat itu. Di tengah-tengah kondisi hidup yang dekat dengan penderitaan, pergumulan, dan tekanan, Petrus mengajarkan kita ini untuk mengamalkan kasih persaudaraan. Wow, gimana gitu ya, kita ini dalam kondisi yang mengurus diri kita mungkin mengalami masalah. Petrus mengajarkan kepada kita semuanya untuk mengamalkan kasih persaudaraan. 1 Petrus 1 ayat 22 yang tadi kita baca. Dan the message katakan, now that you clean up your lives by following the truth, love one another as if your life depend on it. Apa itu kasih persaudaraan sih? Gitu ya. Apa itu kasih persaudaraan? Diterjemahkan dalam bahasa Yunani itu Philadelphia. Berasal dari 2 suku kata, phileo atau philia dan juga adelphos gitu ya. Phileo atau philia ini artinya kasih atau mengasihi, dan adelphos artinya brother atau saudara. Kata ini merupakan salah satu ciri khas yang melekat dalam kehidupan kekristenan kita seharusnya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan kasih persaudaraan ini? Bagaimana sih gitu ya, kalau ditanya pastor gimana melakukan kasih persaudaraan ini? Dikatakan di ayat itu, dengan tulus ikhlas
Artinya apa? Tidak pura-pura atau munafik atau karena ada maunya gitu ya. Nah di hari-hari ini bulan Februari kadang-kadang wah kita mau mengasihi, berbuat baik, beliin something karena ada maunya. Firman Tuhan mengajarkan untuk bagaimana kita bisa melakukan kasih persaudaraan ini dengan tulus hati, dengan tulus ikhlas, tidak pura-pura, tidak munafik atau ada mau something di belakangnya begitu ya. Dan yang kedua dengan sungguh-sungguh dari hati. Karena apa? Karena kita tahu mengapa kita harus mengasihi. Kasih persaudaraan dapat kita lakukan karena kita tahu mengapa kita harus mengasihi. Roma 12 ayat 9 sampai 10 mengatakan begini. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Katakan di sana Roma 12 ayat 9 dan 10 kalau Anda mencatat. Nah, bagaimana standarnya? Standarnya adalah kasih Allah itu sendiri. Kita bisa mengasihi ketika kita merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita tahu bagaimana kita bisa mengasihi orang lain. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 mengatakan begini. Aku memberikan perintah baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan mengajarkan kepada kita bahkan memberikan perintah kepada kita untuk saling mengasihi sama seperti Yesus mengasihi kita. Dikatakan di sana demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Teman-teman di rumah, sangat mudah sekali kita bilang harus mengasihi Tuhan gitu ya. Tapi kadang-kadang yang di depan mata, yang ada di sekeliling kita nggak mengasihi. Orang bisa melihat bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan mengasihi orang-orang yang berada di sekitar kita. Dengan orang-orang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Dan ini sebuah perintah yang Tuhan berikan. Bukan permintaan tetapi perintah untuk kita saling mengasihi. Sebuah perintah yang diberikan oleh Kristus dengan meneladani apa yang telah Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Tujuannya apa? Tujuan dari kehidupan orang percaya ini adalah mengasihi dengan benar. Jadi kita harus mengasihi dengan benar. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi dengan benar? Belajar mengasihi, bicara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan akal budi. Mengasihi sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Ini sebuah perintah yang Tuhan berikan kepada kita semua sebagai orang percaya. Hukum ini ya. Nah, di Matius 22 ayat 37 sampai 40 jelas sekali dikatakan di sana, jawab Yesus kepadamu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ayat ini mungkin menjadi ayat hafalan. Ayat ini mungkin kita seringkali dengar. Mungkin sudah tahu sebagai informasi. Tapi untuk melakukan sulit sekali gitu ya. Nah, C.K. Barrett, seorang penafsir Alkitab menuliskan begini. Kasih adalah perbuatan yang keluar dari sifat Allah, dari sifat dasar Allah sendiri. Dan ketika manusia mengasihi Allah dan sesamanya, mereka sedang melakukan meskipun tidak sempurna ya, karena kita tidak bisa melakukan dengan sempurna seperti Tuhan mengasihi kita. Mereka sedang melakukan apa yang dilakukan oleh Allah. Dan Allah pun senang ketika kita berbuat seperti apa yang Dia lakukan. Wow, kita sebagai murid Kristus melakukan apa yang Kristus lakukan. Dan salah satunya yang diperintahkan kepada kita untuk mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita seperti kita juga mengasihi diri kita sendiri.
Mengasihi dengan benar adalah mengasihi seperti apa yang Yesus lakukan. Saudara perlu tahu ya, kalau Anda baca di dalam Alkitab kita, Yesus tidak pernah mementingkan diri sendiri. Yesus tidak mencari pujian yang sia-sia. Yesus memikirkan kebutuhan orang lain dan melayani orang yang memerlukan pertolongan. Yesus dengan rendah hati dan taat bahkan sampai mati di kayu salib. Ini yang perlu kita pelajari, bahwa kita melakukan Yesus, meneladani apa yang Yesus lakukan. Beberapa hari yang lalu saya kalau malam selalu renungan gitu ya sama anak saya yang kecil yang kedua. Dan beberapa hari yang lalu kami sedang membaca dari kitab Markus, bicara mengenai seorang kusta yang berjumpa dengan Yesus dan kemudian disembuhkan. Kemudian dia nanya gitu ya, anak saya umur 8, "Mami, sakit kusta itu apa?" gitu ya. Saya ceritakan, karena di zaman itu penyakit kusta ini adalah penyakit yang orang kalau mengalami ini diasingkan, tidak boleh berkumpul dengan masyarakat dan harus ada di tempat tertentu gitu ya. Dia tidak bekerja, dia tidak boleh bekerja, pokoknya tidak boleh bersosialisasi. Mungkin kalau zaman sekarang isolasi, tapi isolasinya di sebuah pulau gitu ya, dikumpulkan di sana dan tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, kitab Markus ini bercerita tentang dia tahu Tuhan Yesus menyembuhkan, dia kepingin sembuh dan kemudian dia memberanikan diri untuk keluar dari tempatnya, menanti Yesus, dan kemudian ketika dia mendengar Yesus masuk sebuah kota, dia datang kepada Yesus dan berlutut, bersujud di hadapannya dan dia bilang, "Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku." Ceritanya seperti itu gitu ya. Dan dia tanya, mentahirkan apa? Mentahirkan itu menyembuhkan. Dan Yesus timbul belas kasihan. Dan kemudian Yesus mengatakan, "Aku dapat, maka tahirlah engkau." Ada kesembuhan yang terjadi. Tuhan Yesus, saya rasa dia melakukan banyak hal gitu ya dalam kehidupannya. Capek mungkin seharian melayani. Tahu ya ceritanya tentang dia memberi makan 5.000 orang laki-laki, begitu banyak yang mengikuti dia. Dia penuh belas kasihan, kemudian mujizat juga terjadi, memberi makan segitu banyak orang. Di tengah segala apa yang dia lakukan, Tuhan Yesus tidak mementingkan diri sendiri. Dia memikirkan orang lain. Dia tidak mencari pujian yang sia-sia dan dia rendah hati. Bahkan taat sampai di kayu salib. Saudara, Filipi 2 ayat 3-4 mengingatkan kepada kita semuanya. Saya boleh bacakan ya kepada Anda. Kalau Anda di rumah bisa buka, Anda catat di catatan Anda, di jurnal Anda. Ayat ini luar biasa, dikatakan di sana. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan ini yang luar biasa. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Tuhan memberikan perintah kepada kita semua dengan memberikan teladan kehidupannya. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, dia memikirkan orang lain, dia taat bahkan sampai mati di atas kayu salib buat Anda dan saya. Dan ketika kita tahu kita harus mengasihi, mungkin bagi kita sulit gitu ya. Tapi saya rasa kalau kita mengalami kasih Tuhan yang begitu luar biasa, kita bisa mengasihi orang lain. Nah, bicara mengenai mengasihi orang lain ini gampang. Selalu bilang, gampang ngomongin orang lain gampang banget. Gampang dibicarakan tetapi sulit untuk dilakukan. Nah, hari ini saya mau mengajak Anda untuk mengunjungi sebuah iCare. Ya, sebuah iCare College namanya. iCare ini dimulai 2017 kalau tidak salah waktu itu di UK Petra oleh Pastor Fendi. Dan berjalannya waktu dari kafe ke kafe, dari pertemuan ke pertemuan, akhirnya muncul 2 leader dari sana sampai hari ini.
Kemudian ada satu lagi di tahun yang kemarin 2020 ada satu college lagi iCare di UC yang kita sempat buka waktu sebelum pandemi. Dan kemudian waktu pandemi terjadi, ini ada college community yang dilakukan setiap hari Sabtu. Nah, teman-teman dari kampus ini berkumpul di sana, dari mana-mana gitu ya, ada yang nanti Anda bisa kenalan, nanti saya mau ajak Anda untuk kenalan bersama dengan mereka. Dan di tempat ini luar biasa gitu ya, mereka bisa share dan nanti kita akan lihat, kita akan dengar langsung dari kehidupan mereka. Halo, teman-teman dari college sudah bergabung? Jojo? Halo. Hai. Halo. Halo, halo. Hai. Oke, ini dari kampus atau college community. Nah, bisa memperkenalkan diri dulu deh kalian dari nama dan dari college mana gitu ya. Halo semuanya, saya Sherin dan saya dari Universitas Ciputra atau UC. Nama aku Fania dan aku dari kampus WM. Salam kenal. Nama aku Kevin, biasa dipanggil KL. Saya dari Petra. Halo, nama saya Matthew dari kampus Ubaya. Hai, nama aku Adam, aku dari UK Petra. Aku Melinda, aku dari UK Petra juga. Aku Jonas, aku sekolah di Cina. Silakan ICL kita memperkenalkan diri. Halo, saya Jojo, masih mahasiswa juga di STTI. Oke, thank you gitu ya. Nah, hari ini kita tadi bicara mengenai saling mengasihi. Biar teman-teman di sini juga bisa sharing deh ya. Kita kepingin dengar, kepingin tahu problem yang kalian hadapi itu pasti berbeda kan dengan problemnya orang yang profesional ataupun yang merit pastilah ya. Nah, pengen tahu nih apa yang menjadi struggle kalian di college gitu. Sharing Dam. Oke. Kalau aku sendiri struggle yang aku alami selama aku ikut iCare College ini adalah mungkin yang pertama-tama itu mostly tentang relationship sama orang lain sih. Jadi kayak aku mulai interest sama orang lain, terus kayak galau-galau gitu. Terus kalau misalkan di luar itu, kadang juga aku overthinking tentang masa depan, kayak kedepannya aku mau ke apa ya, aku mau tinggal di mana dan segala macam. Kalau aku sih gitu ya. Fania mungkin bisa cerita dari sisi yang berbeda. Oke, kalau dari aku sih, yang lain tadi kan udah bahas tentang masalah kuliahnya gitu ya. Kalau dari aku tuh lebih ke diriku sendiri, ke mental healthku sendiri. Jadi kita anak kuliah itu lagi transisi ya dari anak sekolahan, dari dunia sekolah ke dunia kerja. Nah itu berarti pasti orang-orang tuh punya ekspektasi yang cukup tinggi buat kita. Jadi kadang tuh aku merasa kayak tertekan, terus anxious, dan kadang sering banget overthinking sama ekspektasi itu. Jadi kayak kalau misalnya aku nggak bisa menuin ekspektasi itu gimana, aku pasti merasa down, kadang merasa kayak sedih, merasa kecewa, gagal, kayak gitu. Oke. Kalau Jonas? Katanya I feel you tadi bilang. Iya, jadi yang aku bilang I feel you itu ya memang terkadang ngerasa kalau misalnya di kelas itu ya gimana ya, kayak merasa kamu kayak harus bisa nyamain sama yang lain gitu loh. Apalagi kalau waktu itu sih aku kan kuliahnya kan kecepatan, jadi paling muda ya takut diremehin. Tapi itu sih udah nggak apa-apa. Nah yang paling aku ada problem itu, yang paling problem itu toxic relationship. Wow, toxic relationship. Gimana kamu, iya pasti. Jadi gimana kalau misalnya kamu dapat pacar yang toxic, wah sudah dah. Lama-lama kamu meskipun mau nyoba ngubah dia atau apa, lama-lama jadi ikut toxic juga. Jadi susah ya. Terakhir mungkin, ini Matthew silakan Matthew. Bisa cerita.
kurang lebih sih hampir mirip sama semuanya sih. Ada overthinkingnya, ada mental health-nya. Tapi kalau saya Matt paling struggle sementara itu ya juga masalah jurusan gitu. Tapi kalau Matt itu juga, maksudnya kayak Matt kan passionnya itu harusnya kan pingin mau masuk musik gitu. Tapi akhirnya melenceng ke hukum gitu. Kadang-kadang mikir kayak, dan kan punya ada temen sekolah gitu yang kuliah musik juga, jadi agak salty dikit gitu maksudnya. Kayak agak salty, kayak kok harusnya saya juga bisa ikut sama dia, janji dari SMA gitu, mau ikut barengan gitu. Tapi sekarang, the more I see it gitu, pertengahan gitu, shows that saya juga masih bisa gitu bertahan di kuliah hukum gitu, walaupun semester semakin berat sih. Oke, that's good. Nah, kalian ini tadinya kan nggak pernah ketemu tuh, ada yang sudah ketemu, ada yang belum gitu ya, waktu di iCare ini baru bisa sharing dan terbuka. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana sih kalian bisa trust untuk sharing di iCare? Being vulnerable, being open, cerita-cerita gitu, nggak takut dijudge gitu ya? Mendengar cerita orang lain itu sangat mengencourage saya untuk open up gitu ya. Jadi kayak saya dengar cerita yang lain dulu, baru saya kayak terbantu untuk mau open up gitu. Jadi terus saya juga tahu kalau iCare ini benar-benar tempat yang mereka itu memang care sama kita dan mereka mau kita itu ngeluarin semua unek-unek yang ada gitu loh. Kayak seperti yang Ko Jojo pernah bilang ke saya itu iCare ini kayak anggapannya kayak tempat pembuangan sampah gitu. Jadi kalau misalnya ada something yang bothering gitu, ya silakan cerita. Soalnya nggak baik untuk dipendam sendiri kan. Awalnya nggak berani cerita, terus kan untungnya pas itu offline, jadi aku ikut yang kayak iCare Petra, terus dengerin cerita teman-teman dulu awalnya, terus kayak ternyata mereka bisa cerita gitu loh, ceritanya itu sampai deep banget ceritanya, sampai aku heran kok orang ini berani nih cerita hidup sedip itu sama orang lain. Nah dari situ, dan tanggapannya itu baik sih, maksudnya nggak ditanggapi yang guyonan atau gimana kayak gitu loh, ditanggapinya benar-benar baik. Dan nggak cuman itu tok kayak gitu loh, jadi mereka juga bisa ngelucu, kadang jokesnya juga nggak lucu juga, mereka juga ketawa gitu loh. Itu ya kayak, jadi kayak nyaman. Itu yang bikin kayak nyaman, terus jadi kayak makin lama makin berbaur aja, jadi merasa kayak nggak apa-apa deh kayaknya aku cerita di sini, dan mereka juga nggak pernah ngejudge aku kalau misalnya aku cerita kayak gitu. Pernah nggak gitu ya waktu dengerin sharing orang lain tuh kepikiran gini loh, boro-boro ngurusi urusan orang lain, urusanku sendiri aja nggak kelar-kelar gitu, aku sendiri punya problem mau ngurusi orang lain. Iya, jadi sebenarnya waktu itu lagi hangout sama teman-teman iCare juga. Waktu itu kita lagi pergi bareng-bareng, lalu ada salah satu teman yang cerita tentang struggle-nya dia waktu itu. Waktu itu dia kayak berpikiran punya keinginan untuk suicide, dan ketika semua orang berusaha buat peduli sama dia, berusaha menguatkan dia, memberi simpati melalui kata-kata, itu kayak seakan-akan dia udah kayak nggak mau dengerin gitu apa kata dunia, udah kayak benar-benar nggak bereaksi. Dan aku juga mencoba untuk melakukan hal yang sama, aku coba menguatkan dia karena kita udah teman dekat. Tapi responsnya juga sama. Lalu entah kenapa waktu itu aku itu secara spontan kayak mendekati dia, terus kayak aku peluk dia. Dan mungkin kalau misalkan ditanya kenapa aku melakukan hal itu, mungkin alasannya karena simple, dia tuh temanku dan aku nggak mau ngelihat dia kayak gitu. Aku nggak mau lihat dia berada di posisi yang nggak enak kayak gitu. Dan mungkin kalau misalkan aku waktu itu nggak melakukan hal itu, ya mungkin ke depannya aku juga membebani diriku sendiri dan lingkungan sekitarku juga sih. Oke, jadi hal yang sangat simpel waktu itu karena belum pandemi ya, jadi dihak gitu ya. Kalau mungkin sekarang lebih, kalau boleh ngomong mungkin sekarang bisa nanya gitu ya ke teman-temannya, how are you kayak gitu ya. Lebih nanya, lebih we pray for you kayak gitu ya, lebih kayak memperhatikan begitu. Oke, terakhir mungkin ya, the last one. Mungkin Anda bisa semua sharing gitu ya, satu-satu silakan.
apa yang kalian peroleh ketika belajar dan memutuskan untuk mengasihi orang lain? Mungkin mikirin orang lain ketimbang mikirin diri sendiri terlebih dulu gitu. Kurang lebihnya apa sih yang kita dapat gitu ya? Mungkin Anda bisa dengan singkat, teman-teman bisa dengan singkat menceritakan sedikit tentang itu kepada kita. Silakan. Kalau dari aku, buat aku pribadi, aku bisa lebih belajar untuk bersyukur karena dengan keadaan apapun aku tetap merasa dikasihi dan aku punya keluarga yang baru yang aku tahu mereka itu tulus untuk mengasihi aku. Makanya aku juga mau mengasihi orang lain gitu. Dari aku dengan love one another, terus kita saling sharing, saling menguatkan, itu aku merasa aku jadi lebih kuat gitu loh. Kenapa? Karena di satu sisi kita itu kalau misalnya teman-teman kita lagi kesusahan, mereka lagi rapuh, kita menolong mereka. Dan sebaliknya kalau misalnya aku yang kesusahan, mereka juga menolong. Jadi kita saling menguatkan dan ya itu saya jadi merasa lebih kuat gitu. Yang saya dapetin itu jadi punya komunitas yang positif dan membangun itu benar-benar penting sih. Apalagi yang kayak apalagi pas kita lagi susah dan punya komunitas yang mau mendengarkan dan saling menguatkan itu penting juga for our mental health, terus kayak well-being gitu. Terus yang aku dapetin itu ya merasa terberkati dan juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kalau dari aku, selain dapat sudut pandang yang lain, ketika dengar orang lain cerita tentang insecurities-nya mereka, tentang struggle-nya mereka, itu secara langsung memberi aku semangat atau dorongan buat tetap terus berjuang gitu. Karena ketika mendengar mereka kayak gitu, kayak aku jadi sadar bahwa kita sebenarnya posisinya kurang lebih hampir sama, dan kita tuh lagi sama-sama berjuang. Jadi perlu untuk saling support kanan kiri gitu sih. Kalau misalnya kita kan mengasihi sesama tanpa adanya kayak hidden agenda gitu kan, kita itu buang semua hal yang disrupt peace gitu, kayak contohnya mungkin keirian atau kecemburuan gitu. Soalnya kan personally juga pernah di posisi gitu and it's gak damai hidupnya, gak enak gitu hidupnya. Tapi kalau misalnya kita bisa be kind atau kita bisa mengasihi sama gitu kan, kita pasti buang semua egonya gitu. Kita fokus itu kayak untuk itu bisa tulus, bisa melayani sesama gitu dan bisa mendapatkan, maksudnya kayak bisa lebih working more to the peace gitu. Even though saya sendiri juga still working progress juga in that part. Sejujurnya sih sama kayak Matthew, peace ya gitu ya. The first thing that I feel tuh ya benar-benar peace gitu loh. Kenapa aku merasa peace ya, soalnya kayak bayangin aja gitu, kayak ada orang yang benar-benar tulus ngasih kamu, kayak benar-benar membantu kamu. Jadi kayak kamu itu juga ikut kayak rasa love gitu. Jadi kayak kamu kepingin ikut membantu orang lain gitu, dengan dirimu sendiri gitu. Nggak terpaksa, nggak kayak membebani dirimu sendiri gitu. Jadi peace, that's for me. Kalau misalnya aku sih lebih tenang ya. Kalau aku meskipun kayak misalnya aku pernah ngalamin kayak aku merasa punya beban, terus habis itu temanku cerita kayak gitu, terus kayak berusaha untuk mendengarkan mereka kayak gitu. Pas aku berusaha mendengarkan apa yang mereka ceritakan, aku merasa kayak aku melupakan masalahku sejenak untuk dengerin temanku, dan itu menurutku kayak lebih tenang sih untuk akunya sendiri kayak gitu. Dan terkadang ceritanya mereka itu bisa jadi renungan buat aku sendiri gitu loh, buat kedepannya nanti aku bakal menghadapi seperti itu, atau mungkin buat orang lain yang nantinya akan cerita ke aku kayak gitu sih. Jadi bisa aku sharingkan ke orang lain juga kayak gitu sih. Oke, thank you. See you guys. Thank you so much ya for your time. Thank you, Pastor. Bye. Pastor. Kita udah dengar sharing dari teman-teman college dan kita juga punya mungkin struggle, punya masalah, punya tantangan yang kita hadapi. Kita tahu Tuhan sudah memilih kita, tetapi kita masih banyak pergumulan, masalah yang mungkin sedang kita hadapi hari-hari ini. Oleh sebab itu kita perlu terus hidup dalam pengharapan,
dan menjaga karakter kita, juga kekudusan kita. Terkadang seperti yang kita tadi dengar, terkadang Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami terlebih dahulu setiap problem itu, setiap masalah itu, dan setiap tantangan yang pada akhirnya Tuhan akan memakai itu untuk menolong orang lain. Bicara love one another, tidak hanya bicara mengenai material, tetapi kita juga memberikan support, hal-hal yang kita bisa kerjakan, lakukan. Seperti tadi yang Adam cerita gitu ya, mungkin waktu itu sebelum pandemi, mungkin gak tahu mau ngomong apa, ketika orang lain membutuhkan, dia hanya memeluk gitu ya, memberikan hak, mengatakan I support you, I'm here for you. Saya ada di sini untuk bersama-sama berjuang bersama kamu, begitu. Nah, kita mau seperti firman Tuhan yang kita dengar hari ini, gak cuman sebagai informasi yang kita hafalkan untuk mengasihi orang lain, perintah untuk mengasihi, tapi kita mulai do something, mulai melakukan sesuatu. Ada 3 hal yang hari ini saya ingin bagikan buat kita semuanya. Yang pertama, stop only thinking about me and start thinking about others. Berhenti untuk hanya mikirin diri sendiri. Ya kadang-kadang problem kita belum selesai. Masalah kita masih banyak, masih menumpuk setinggi gunung gitu. Belum kelar. Gimana saya harus menolong orang lain. Tapi mulai hari ini Anda bisa memutuskan, stop only thinking about me and start to thinking about others. Kadang-kadang Tuhan izinkan ketika kita menghadapi masalah, kita menolong orang lain, justru kita juga yang tertolong. Kita sendiri yang mengalami pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Banyak hal dan banyak cerita. Anda bisa share nanti di akhir-akhir Anda waktu kita bermasalah tapi Tuhan suruh orang lain, nolong orang lain dan kemudian kita taat. Apa jadinya, apa hasilnya? Justru berkat itu balik kepada kita. Yang kedua, yang saya mau kita semua belajar adalah stop complaining and start to give thanks. Complaining tidak akan menyelesaikan masalah. Mulai mengucap syukur. Apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin kita sedang melewati masa-masa yang sulit. Tetapi mulai mengucap syukur. Dan yang ketiga yang kita mau belajar, stop worrying. Jangan terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Kadang-kadang kita suka mikir yang hal-hal yang belum tentu terjadi. Saya mau mengajak Anda untuk berhenti memikirkan hal-hal yang mungkin belum tentu itu terjadi di masa depan. Dan mulai mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Start to trust God. Stop worrying and start to trust God. 3 hal ini mungkin yang kita bisa bawa. Dan saya mau mengajak Anda untuk mulai memikirkan, tidak tunggu urusan kita selesai baru menolong orang lain. Bisa jadi pada saat itu Tuhan mau memakai kita untuk menolong orang itu. Banyak cerita gitu ya yang iya kalau saya taat sama Tuhan ternyata pada saat itu orang itu sedang membutuhkan pertolongan. Kalau saya nggak taat bagaimana jadinya? Mulai taat. Saat-saat ini mungkin sedang banyak di sekeliling kita yang sedang membutuhkan pertolongan kita, dukungan. Saya tadi bilang bukan hanya bicara mengenai materi, tetapi dukungan. Membutuhkan doa, membutuhkan support moral. Mungkin hari-hari ini ada keluarga yang terdampak mungkin COVID, ada keluarga yang dipanggil pulang Tuhan, ada pergumulan yang berat. So this time, saya ngajak Anda untuk mengasihi, untuk mempraktekkan kasih ini, mulai memikirkan orang lain, mulai memikirkan apa yang kita bisa lakukan untuk orang lain. Mulai mengasihi dengan benar seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita hari ini. Gak cuma sebagai pengetahuan, tapi saya ngajak Anda untuk melakukan sebuah tindakan nyata. Mungkin setelah Anda dengar service online ini, start ambil handphone Anda. Mulai Anda WhatsApp mungkin atau call orang-orang yang Anda tahu, orang-orang yang Tuhan taruh dalam hati Anda. Untuk Anda support mereka di dalam doa. Untuk just say, how are you?
Gimana dalam musim-musim ini, sudah hampir 2 bulan, bagaimana keadaannya? Bolehkah aku berdoa untukmu? Begitu kita akan lakukan. Jangan menunggu, tetapi kita mau lakukan bersama-sama. Yuk, saya ngajak Anda, khususnya hari ini, saya juga take action. Kita mau sama teman-teman yang ada di tempat ini, mau khusus berdoa. Sebelum saya akhiri service online kita hari ini, saya rindu banget untuk berdoa buat Anda. Kalau Anda ada permohonan doa, Anda bisa tulis di chat box, ada di chatting dan segala macam, ada nomor yang bisa Anda hubungi. Please kontak kami, tim pendoa, berdoa buat Anda. Dan khusus hari ini, saya mau berdoa buat Anda. Yuk, kita ambil waktu sebentar. Kalau Anda nggak punya masalah hari-hari ini, it's okay, jangan cari masalah. Tapi Anda mulai mendoakan orang lain. Ya, take time. We pray one another, we love one another with praying, we love one another dengan say hi, hal-hal praktis yang kita bisa kerjakan. Mari kita ambil waktu sebentar saja, saya rindu berdoa buat Anda. Mungkin ada Anda yang ada di rumah sakit hari-hari ini, mungkin Anda sedang bersedih karena ada orang-orang Anda kasihi dipanggil pulang dan sebagainya. Mungkin Anda sedang sakit sudah bertahun-tahun, tidak kunjung sembuh. Anda diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Kami ada untuk mensupport Anda di dalam doa-doa dan percaya bahwa we can trust God. Let's pray. Yes Lord. Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami datang saat ini. Kami menghampiri Engkau dan kami mendengar firman-Mu. Engkau mengajarkan kepada kami untuk mengasihi sesama kami. Seperti Petrus katakan di suratnya, untuk kami boleh mengasihi satu dengan yang lain. Hari ini Tuhan, wujud kasih kami mau mensupport rekan-rekan kami, orang-orang yang kami kasihi, yang kami kenal, yang mungkin hari-hari ini mereka sedang mengalami pergumulan yang berat. Khususnya mereka yang sedang terdampak oleh COVID ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. God, we pray in the name of Jesus. In the name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau jamah Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan. Kami membawa mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Baik mereka yang ada di rumah sakit maupun yang sedang isolasi secara mandiri di rumah masing-masing. Tuhan, Engkaulah pengharapan. Engkaulah kekuatan. Engkaulah dokter di atas segala dokter Tuhan. Pengharapan kami hanya kepadamu. Kami sehati hari ini Tuhan. Dengan rekan-rekan di tempat ini kami sehati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan boleh terjadi. Biarlah kuasa-Mu Tuhan boleh dinyatakan dimanapun rekan-rekan kami berada saat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang hari-hari ini mengalami kesedihan. Karena ada keluarga mungkin yang dipanggil pulang oleh Engkau. Kami berdoa Tuhan berikan kekuatan, penghiburan. Kami berdoa untuk damai sejahtera-Mu Tuhan ada di dalam keluarga demi keluarga. Kami juga teringat untuk mereka yang sedang sakit hari-hari ini Tuhan. Yang mungkin bertahun-tahun struggle dengan sakit penyakit ini Tuhan. Kami berdoa sekali lagi dengan penuh iman dan percaya bahwa Tuhan, Engkau yang tahu yang terbaik dan Engkau akan menolong tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami membawa setiap permohonan doa ini, kami percaya Tuhan, kami percaya akan kuasa dan kasih-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. We thank you Lord Jesus, we thank you Lord Jesus. Mari kita mau akhiri, angkat tangan Anda di hadapan Tuhan. Terima kasih buat hari ini, kami mengucap syukur ya Bapa. Hari yang indah yang Kau jadikan buat kami semuanya. Kami sudah mendengar firman-Mu, kami mendengar kesaksian. Biarlah ini menguatkan kami semuanya. Kami berdoa supaya iman, pengharapan dan kasih kami terus kami bawa di hadapan Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau. Terimalah berkat Tuhan, berkat dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you buat teman-teman semua yang telah bergabung hingga akhir. Dan buat teman-teman yang membutuhkan informasi mengenai iCare ataupun prayer support, teman-teman bisa klik di link di bawah ini ataupun memfollow informasi lebih lanjut di Instagram kami @IFGF Surabaya. So, we gonna see you next week. Bye-bye. Apabila Anda membutuhkan info mengenai komunitas dan gereja kami, silakan klik link yang tertera di description box. Have a blessed week!